ini ada 3 bab. Ada 3 bab. Di antara 3 bab itu ada bab 1. Nah, bab 1 ini khusus membicarakan persoalan bacaan mat. Khusus membicarakan persoalan bacaan mat. Itu ada mat iwad, ada mat lain, ada mat arid disukun. Ada 3. Pernah enggak? Sudah pernah enggak belajar mat 3 ini? Di TPA atau di MDTA atau di MDA? Sudah. Di antaranya mungkin sudah ada, tapi mungkin ada yang belum. Lalu, apa tujuan pembelajaran kita? Tujuannya yang pertama menguraikan hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid disukun dengan tepat. Nah, bagaimana kita bisa menguraikan mat lain itu apa? Mat iwad itu apa? Mat arid disukun itu apa? Dan apa contohnya? Bagaimana cara membacanya? Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Yang kedua, menemukan contoh hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid disukun di Al-Quran dengan benar. Nanti Anda bisa jadi kita mencari contoh-contoh mat iwad itu di dalam Al-Quran. Mungkin sebagai latihan, atau mungkin sebagai uha, atau mungkin sebagai kuis. Bisa jadi seperti itu. Lalu yang ketiga, menelaah ayat Al-Quran yang mengandung hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid disukun dengan benar. Mungkin dibacakan nanti satu ayat. Di dalam ayat itu ada bacaan mat. Mungkin saja ada mat iwad, mungkin saja ada mat lain, mungkin saja ada mat arid disukun. Kita telaah bersama-sama. Lalu yang keempat, mengimplementasikan hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid disukun dengan benar dalam membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran itu wajib pakai tajwid. Kalau tidak pakai tajwid, maknanya akan berubah. Kalau maknanya berubah, maka maksud ayatnya juga akan berbeda. Makanya tajwid sangat penting. Kita lanjut. Nah, ini apa yang akan kita pelajari ini tadi? Yang akan kita pelajari selama 1 semester, selama pada bab 1 ini. Dalam semester 1 ini 3. Ada mat iwad, ada mat lain, ada mat arid disukun yang kita baca tadi. Terus ini. Nanti dulu jangan dicatat, nanti kita terangkan dulu, kemudian nanti dicatat. Lalu yang pertama adalah mat iwad. Ya, yang pertama itu adalah mat iwad. Mat iwad, mat menurut bahasa artinya panjang. Ini mat ini menurut bahasa atau terjemahannya adalah panjang. Sedangkan iwad artinya pengganti. Ya, jadi panjangnya mat iwad itu adalah mat sebagai pengganti, panjang sebagai pengganti. Dia tidak panjang, tapi dijadikan panjang. Kapan waktunya? Jadi kita lihat. Lalu mat iwad, secara istilah adalah mat yang terjadi apabila ada patah tain dalam kurung 2 patah yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf yang diikuti oleh huruf alif. Ini yang dikatakan mat iwad itu. Mat iwad adalah mat yang terjadi apabila ada patah tain atau 2 patah yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf yang diikuti oleh huruf alif. Seperti ini. Ya, seperti ini. Yang 2 patah tain itu ngerti kan, paham kan?
Fatatain apa artinya? Dua harkat fatah. Nih, contoh. Ini apa? Fatain. Kalau ini kasratain. Kalau ini damtain. Nah, lalu ini fatah. Kalau ini kasrah. Kalau ini kenapa dinamakan dia fatatain? Karena dua harkatnya. Kenapa dinamakan dia kasratain? Karena harkat kasrahnya dua. Kenapa dinamakan damtain? Karena harkat damanya dua. Ya. Jadi kenapanya? Karena dua patah, dua kasrah, dua dama. Lalu ini kenapa dia dikatakan patah? Harkatnya satu di atas, harkatnya satu di bawah kasrah, harkatnya satu di atas depan. Tanda mati, sukun itu tanda mati. Nah, seperti ini. Mat iwad adalah mat yang terjadi apabila ada patah tain atau dua patah yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf yang diikuti oleh huruf alif seperti ini. Dabhan, qadhan, yasiran, basiran, azwajan. Seperti ini. Nih. Ada harkat dua tapi diiringi oleh alif. Kapan terjadinya? Di akhir ayat atau ketika berhenti atau wakaf. Bacaan yang dibaca panjang ketika wakaf sebagai pengganti dari patah tain yang diikuti oleh huruf alif. Ini. Ya. Hukum bacaan mat iwad adalah dipanjangkan dua harkat atau satu alif seperti ini. Lafalnya dabhan. Kalau berhenti dabhan. Kalau baca lafaznya qadhan. Kalau berhenti qadha. Seperti ini. Lafaznya yasiran. Kalau berhenti yasira. Lafaznya basiran. Kalau berhenti basira. Azwajan. Kalau berhenti azwaja. Inilah yang dinamakan mat iwan. Tapi waktunya ketika di akhir ayat atau ketika wakaf. Kalau dia terus dabhan tidak lagi menjadi mat iwan. Contohkan sedikit. Untuk yang pelajaran yang kedua. Pak, di sini hintayin Pak. Hintayin Pak.
Cepat. Dah, sambil jalan. Coba lihat, ada yang berbicara. Nah, ini. Kabira walhamdulillahi katsira. Dia menjadi apa? Berhenti kita di katsira. Kabira walhamdulillahi katsira. Menjadi apa? Menjadi mad iwad. Ya, kabira walhamdulillahi katsira. Ya menjadi mad iwad. Kalau kita teruskan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, tidak lagi menjadi mad iwad. Jadi artinya bahwa mad iwad ini terjadi ketika wakaf dan atau ketika berhenti di ujung surat. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Seperti itu. Nah, ini paham? Ada yang akan bertanya? Ada? Yang jelas mad iwad itu seperti ini. Ada secara bahasa mad artinya panjang, iwad artinya pengganti. Artinya panjangnya adalah untuk pengganti seperti ini. Dhabahan, lalu dipanjangkan, berhenti kita dhabahan. Itu penggantinya, panjangnya itu adalah pengganti. Itu yang dinamakan mad iwad. Mad iwad adalah yang terjadi apabila ada patah tain yang berada di akhir ayat atau tanda wakaf yang diikuti oleh huruf alif. Ini contohnya. Paham kan? Kemudian bacaan yang dibaca panjang ketika wakaf sebagai pengganti adalah sebagai pengganti dari patah tain yang diikuti oleh huruf alif seperti ini. Dab'an, ya, dab'an, lalu dibaca dab'an. Jadi panjangnya itu adalah pengganti dari patah tain. Itu yang dinamakan mad iwad. Lalu hukum bacaannya adalah dipanjangkan 2 harkat atau 1 alif. Kalau dia berhenti, maka dia menjadi mad iwad. Kalau dia tidak berhenti, maka dia tidak lagi menjadi mad iwad. Contohnya seperti ini. Kabira walhamdulillahi katsira. Dia menjadi mad iwad. Tapi kalau kita lanjut, kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, dia tidak lagi menjadi mad iwad. Paham? Silakan dicatat.